Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ini kan konteksnya di zaman Bani Israel. Ayat ini kan konteksnya di zaman Bani Israel, isi perjanjian Bani Israel dengan Nabi Musa setelah sebagian besar mereka murtad gara-gara menyembah patung anak Samiri, sehingga mereka disuruh saling bunuh. Kemudian setelah itu dibuat perjanjian untuk mengikuti Taurat. Lah inilah poin-poin bulir-bulir perjanjian yang harus ditepati Bani Israel. Tapi kalau kita lihat cerita Bani Israel ini, banyak terjadi pembunuhan. Bukan hanya sesama mereka, sampai membunuh para nabi. Sudah biasa di tengah-tengah Bani Israel itu nabi dibunuh. Bahkan satu hari itu pernah 70 nabi dibantai oleh orang-orang Yahudi. Saking bengisnya orang-orang Yahudi membunuh para nabi. Tetapi kisah ini terjadi kepada seorang abid ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel namanya Barsisah, pakai sad. Barsisah namanya. Barsisah Bani Israel ini, dia seorang yang sangat kental dengan ibadah. Luar biasa kalau sudah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak peduli siapapun. 70 tahun dia tidak pernah maksiat kepada Allah. Siapa di antara kita yang satu hari saja tidak maksiat? Tidak bisa gitu. Kayaknya satu hari itu wajib maksiat kita. Entah mata kita mandang paha orang, kalau paha ayam tidak dosa, kalau paha perempuan dosa lah ya. Entah telinga, entah mulut mencaci, memaki, gibah, macam-macam ya kan. Ini 70 tahun tidak pernah maksiat ya kawan. Disegani oleh Bani Israel Barsisah ini, dan dia tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya saumahnya itu. Bahkan suatu ketika setan ini pernah berkumpul mengadakan rapat untuk menggoda Barsisah. Bahkan iblis turun tangan untuk berusaha menyesatkan Barsisah, tidak bisa juga. Hebatnya Barsisah ini, iblis turun tangan tidak tergoda, karena dia betul-betul orangnya takwa, wara, saleh, dan begitu seterusnya. Tetapi suatu ketika setan membuat taktik untuk menggoda Barsisah dengan cara khutuwat, selangkah, selangkah. Jadi suatu ketika ada 3 putra anak raja yang kerajaannya direbut orang, ingin diambil kembali. 3 anak muda ini ingin memimpin perang, merebut kekuasaan ayah yang diambil. Masalahnya 3 anak ini, anak muda ini punya adik perempuan, dan tidak bisa ditinggalkan mereka, sehingga mereka berpikir kemana kami harus menitipkan anak perempuan ini, adik perempuan ini. Tidak ada yang bisa dipercaya, takut kenapa-kenapa gitu. Akhirnya kemudian teringatlah dengan Barsisah. Oh, boleh jadi kalau kita titipkan di Barsisah ini, dia kan seorang ahli ibadah Bani Israel yang sangat terkenal kesolehan. Boleh jadi kita lebih yakin dan percaya adik kita dirawat dia sampai kita pulang atau kita mati syahid. Sepakat 3 orang ini datang kepada Barsisah. Ya Barsisah, kami hendak berjihad. Kami ingin menitipkan saudara kami, saudari kami, tapi Barsisah pada awalnya menolak, tidak mau, takut fitnah. Tetapi dibuju, akhirnya setan datang dan membisikkan di telinga Barsisah, ini kesempatan untuk beramal saleh, lakukan.
Terpengaruh Barsisa, akhirnya boleh juga. Lah Barsisa ini punya rumah 2 lantai pakai kayu. Dia tinggal di atas, kemudian wanita ini tinggal di bawah. Dan syaratnya Barsisa, boleh adik kamu dititipkan di sini sampai kalian bertiga pulang. Syaratnya jangan keluar dari rumah. Artinya harus dikunci, tidak boleh keluar, tidak boleh dilihat oleh dia. Deal or no deal? Deal katanya. Oke, udah deal, ya kan? Akhirnya 3 orang ini berjihad, dan adik perempuannya di dalam rumah itu tidak pernah keluar. Jadi Barsisa itu kalau ngasih makan, maka makanannya hanya diletakkan depan pintu, diketuk tanpa ngomong, pergi. Begitu setiap hari. Tapi syaitan ini pintar, nggak sekolah pun cerdas setan. Akhirnya kemudian setan ini membisikkan ke Barsisa, ya Barsisa, sopan sikitlah ngasih makan. Masa taruh begitu diketuk pergi? Ucapkan salam. Wah, betul juga katanya, kena dia. Akhirnya Barsisa meletakkan piring, mengetuk pintu, assalamualaikum. Kata si gadis di dalam, waalaikumsalam. Awalnya Barsisa tidak pernah mendengar suara perempuan. Terdengar suara perempuan. Ingat, suara itu memfitnah ikhwan. Ya. Dulu ada penyiar radio, kalau dengar radio itu indah suaranya, nampaknya cantik. Rupanya pas ketemu nggak jelas mukanya. Berarti menang suara, nggak menang muka, gitu. Tapi kan memfitnah suara itu. Akhirnya kemudian Barsisa berusaha menghilangkan waswas syaitan. Kemudian suatu hari syaitan ini membisikkan lagi kepada Barsisa dan mengatakan, ya Barsisa, tidakkah engkau tahu bahwa wanita itu sudah lama di dalam rumah itu? Boleh jadi dia sakit, boleh jadi dia punya hajat, boleh jadi dia ingin mengatakan sesuatu. Cobalah tanya kondisi, jangan salah pergi. Akhirnya Barsisa ngasih makan, mengucapkan salam, tanya kabar. Kalau baik-baik, alhamdulillah baik-baik. Akhirnya kemudian Barsisa pun senang karena tidak sakit, tidak perlu hajat apapun, semua sudah terkendali. Setan datang lagi dan mengatakan, ya Barsisa, tidakkah kasihan wanita itu terkurung? Boleh jadi dia bosan, pengen ngobrol, katanya. Ajalah dia bicara, kan? Akhirnya kemudian Barsisa pun ngasih makanan, mengucapkan salam, tanya kabar, mulai berbincang walaupun di balik pintu. Tapi kalau sudah bincang-bincang, tanya kabar dan begitu seterusnya, kan makin akrab tuh. Syaitan datang lagi, ya Barsisa, sopan sikitlah, masa bicara balik pintu? Bukalah pintu tuh, katanya. Subhanallah, setan kan, selangkah jadi juga masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak terjadi apa-apa, hanya ngobrol saja. Tetapi akhirnya syaitan masuk ke hati Barsisa, masuk kepada wanita tersebut. Akhirnya saling jatuh cinta, berzinahlah Barsisa dengan gadis itu. Bayangkan, disuruh dijaga malah berzinah pula di situ. Hamil pula wanita itu. Ketika kemudian hamil 9 bulan, punya anak. Ini saudaranya yang 3 belum datang. Akhirnya kemudian setan datang lagi, ya Barsisa, kalau seandainya 3 saudaranya selamat dan pulang, kemudian kok ada bayi di situ, tentu mereka tidak akan diam saja, tentu akan tanya, itu bayi siapa? Pasti mereka akan curiga. Hilangkan buktinya. Kalau engkau sudah berzina dengan wanita itu, bunuh bayi itu. Ya, bisikan syaitan.
Akhirnya Barsisa pun mengambil bayi itu, kemudian betul-betul dibantai, dibunuh. Dia ahli ibadah 70 tahun. Akhirnya kemudian dipendamlah di belakang rumah dia, dikubur, menghilangkan barang bukti. Dihilangkan barang bukti supaya jangan curiga ada pembunuhan. Dimatikan CCTV-nya supaya jangan nampak dia bunuh. Akhirnya kemudian lambat laun setan datang lagi dan mengatakan, ya Barsisa, mungkin enggak wanita itu akan tutup mulut setelah kau bunuh bayinya? Bukankah dia akan marah dengan kamu? Bisa dia tutup mulut dan tidak bicara kepada 3 saudaranya bahwa engkau sudah menzinahinya, punya anak, kau bunuh pula anaknya, dia perempuan punya perasaan. Kata Rasul, lalu apa yang harus saya lakukan? Kata iblis dan syaitan itu, bantai dia. Ya. Pembunuh itu biasanya berdarah dingin. Kalau pernah 1 kali membunuh, dia akan mudah membunuh. Makanya dalam Islam itu hukumannya qisas, kan dibunuh. Karena pembunuh itu berdarah dingin. Akhirnya kemudian dibantailah wanita itu, 2 nyawa sekaligus di tempat ibadah itu. Kemudian Barsisa mencari akal apa yang harus dikatakan kepada 3 saudaranya. Ketika betul-betul 3 saudaranya selamat, nanya saudarinya di mana. Dengan entengnya Barsisa mengatakan, saudarimu tidak betah di sini, dia pergi entah berantah kemana, saya pun tidak tahu. Karena yang ngomong Barsisa, ahli ibadah, disegani Bani Israel, tidak pernah keluar dari saumaahnya. Percaya saja 3 orang ini. Dengan menyesalnya 3 orang ini kenapa meninggalkan adiknya, sehingga sekarang hilang adiknya, mencari kemana. Akhirnya kemudian ketika tertidur 3 orang ini, syaitan datanglah ke 3 orang ini, kemudian masuk ke mimpinya. Masing-masing mimpinya ada kemiripan. Diberikan bisikan bahwa saudarinya itu dibunuh Barsisa. Akhirnya kemudian ketika terjaga 3 saudara ini saling menceritakan mimpinya. Kok 3-tiganya sama mimpinya? Curigalah kepada Barsisa. Mulai mereka berkemas mengambil pedangnya, kemudian kembali menuju tempat ibadahnya Barsisa. Sebelum kemudian 3 orang ini sampai ke tempat Barsisa ini, iblis sudah duluan sampai di tempat Barsisa dan mengatakan, ya Barsisa, 3 saudara dari wanita yang kau zinahi, kau bunuh dan anaknya kau bantai itu sudah tahu kau pembunuhnya, dan mereka datang hendak membunuh. Kata Barsisa, lalu apa solusinya? Kata syaitan, saya punya solusi, manjur, kau akan selamat. Caranya apa? Saya akan kasih tahu caranya, tapi tolong kau sujud dulu kepadaku. Kalau kau sujud kepadaku, kau kasih tahu. Akhirnya sujudlah Barsisa kepada iblis. Ketika dia sujud, datang pula 3 orang ini. Dibantailah Barsisa saat sujud kepada iblis. Dari sini turun ayat surat Al-Hasyr ayat 16-17 menceritakan tentang Barsisa. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidina fiha wa dzalika jazaa'u zalimin. Seperti permisalan syaitan kepada berkata kepada manusia, kufur kamu, sujud kamu kepadaku. Ketika betul-betul orang disujud kepada syaitan dan kufur, kemudian dibunuh, maka syaitan langsung lari dan mengatakan, inni bari'um mink, sekarang urusanmu dengan 3 orang ini, saya gak ikut campur, katanya. Akhirnya syaitan pun pergi
dan mengatakan saya takut kepada Allah. Setan yang takut sama Allah. Ya. Rabbal alamin, pemilik Rabb alam semesta. Fakana akibatahuma, maka apa yang terjadi akibat keduanya, setan dan pembunuh ini akan dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim.